oh ya, jadi gini ya, Pak Jono itu minta sebetulnya saya tuh gak usah ada revisi dari kalian, tapi Pak Jono tuh minta ada revisi. Kalian tahu kan kalau revisi biasanya berapa hari? Tahu gak revisi biasanya berapa hari? Revisi itu biasanya cuma 1 hari ya. Kalau revisi itu. Kalau dari hasil, oke lah, saya nggak mempermasalahin hasil. Cuman dari tata letak di bab 3 dan bab 4, terutama di bab 3. Ya, saya mau nanya dulu ke kalian. Kenapa ada yang ngerasa aja ini, yang dikasih data sekunder 3 tangki, tapi memasukkan prosedur kerjanya yang steady state 1 tangki dan 2 tangki? Ada yang merasa? Rata-rata yang 3 tangki seperti itu, yang 2 tangki pun ada yang jadi 1 tangki. Kan nggak di data sekundernya nggak ada yang 2, kan di data sekunder nggak ada yang 1 tangki. Jadi kenapa di prosedurnya ditulis ada yang steady state 1 tangki? Itu yang pertama ya. Kalau bab 3 lebih di situ. Saya buka dulu deh. Saya itu udah ngelihat yang bentar ya. Oh, Zalfa bisa hadir? Zalfa bisa hadir? Padahal nggak apa-apa. Udah kelihatan belum? Udah kan? Oke. Kemarin tuh saya lihat yang bentar ya. Bab satunya tuh ada yang bagus, ada yang paling bagus. Bab satunya nih yang ini tuh steady state 2 tangki. Oke. Yang Dani. Oke. Kita langsung bahas bareng-bareng aja ya. Jadi kalian ada suaranya nggak? Ada. Ada Kang. Jadi kalian seharusnya udah paham lah, udah tahu gitu apa kesalahan kalian di laporan itu. Jadi ketika dibahas kalian udah tahu, oh iya yang saya juga kayak gini, saya juga kayak gini. Gitu aja ya. Saya akan bahasnya 1 atau berapa laporan deh. Gitu. Rata-rata kalau di lampiran rata-rata sama di bagian kalibrasinya. Ya, bagian kalibrasinya rata-rata sama. Oke. Nah, saya lihat yang Dani itu bagus, bisa dibilang bagus karena apa? Yang pertama, menjelaskan tentang dinamika proses. Di sininya tuh pabrik kimia merupakan ya ini oke lah paragraf awal. Paragraf kedua seperti ini juga oke, nggak masalah. Cuman di kalian itu jarang memasukkan pada paragraf kedua itu harusnya seperti Dani gini. Jadi salah satu industri yang menggunakan dinamika proses yaitu PT Asia Health Energy Beverage. Nah, setelah itu kalian jelaskan nih di sini. PT Asia Health Energy Beverage itu seperti apa? Gitu. Paham gak maksudnya? Ya, kayak gitu. Jadi, bentar. Nah, jadi kalian itu di akhir kalimat pada paragraf kedua atau paragraf keberapapun, kalau misalkan mau membahas tentang pabrik kalian cantumkan dulu ini contoh perusahaannya di awal. Ya. Setelah itu baru kalian jelaskan di sini. Di bagian proses di dinamika prosesnya itu seperti apa di PT di pabrik kalian masing-masing itu. Cukup jelas? Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada juga di praktikan yang saya lihat, kenapa di bab 1 membahas tentang kayak apa ya? Bahas tentang dinamika proses pada zaman dulu bla 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 bla. Jangan kayak gitu. Kan saya gak minta kalian bahas yang lalu. Bahasnya yang sekarang aja. Pokoknya dinamika proses itu seperti apa. Saya gak masalah deh kalau misalkan ada yang nulis merupakan. Sebetulnya kan tidak boleh adalah merupakan, ya itu tuh tidak boleh ya kalau misalkan di bab 1 itu. Tapi untuk ini gak apa-apa deh. Ya, gak masalah. Oke. Terus apa lagi?
Oh ya, ada juga di bab 1 itu yang langsung bahas ke misalkan dia tuh pabrik cat. Nah, di sini tuh malah bahas tentang warna. Di sini bahas tentang pencampuran warna. Di sini baru dinamika prosesnya. Bukan kayak gitu ya. Jadi tetap kalian itu kalau misalkan modulnya tentang dinamika proses, ya kalian bahas dulu aja tentang dinamika proses di sini. Baru ke contoh pabriknya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk 1.1? Tidak ada, cukup. Catat ya. Itu buat bahan revisian kalian. Yang kedua, nah 1.1 tujuan. Oke, ini udah rata-rata udah bener semua sih. Nah, ruang lingkup itu harus samakan dengan data data sekunder kalian. Ya, ruang lingkup itu harus disamakan sama data sekunder kalian. Misalkan kalian 2 tangki nih. 2 tangki di tangki mana ini? Mana sih? 30 konsen tank. Data konsen. Nah, ini kan 2 tangki di tangki 3 dan tangki 5. Berapa ketinggiannya? Di 35 cm, tangki 5-nya di 20 cm. Terus gangguan pada valve A-nya dikasih berapa persen? Di gangguan pada valve E-nya dikasih berapa persen? Itu harus dijelaskan di sini. Jadi kayak prosedur kerja secara singkat ya. Buat di sini tuh. Ada yang mau ditanyakan di ruang lingkup? Cukup? Oke. Sebentar ya. Ini. Oke. Cukup ya? Saya lanjut lagi. Saya pakai yang Dani aja ya buat acuannya. Nah, untuk di 2.1 kan saya udah kasih kemudahan ke kalian. Boleh searching, tidak harus digambar. Nah, usahakan kalau misalkan ada tangki atau apa, kasih gambarnya. Kan udah dikasih kemudahan. Ya, pompa, valve, tangkinya boleh searching gambarnya. Kalian kasih tinggal kasih gambarnya gitu. Malahan ada yang nggak nyantumin karakteristik valve. Wah, itu nilainya malah jadi berkurangnya jadi lebih banyak malahan kalau kayak gitu. Ya, harusnya kalau misalkan di bab 2 itu yang dibahasnya itu semua harus ada gitu. Nah, untuk respon output dan input, kan kalian sebenarnya tinggal bikin ini, kalian juga bisa mengcopy kan? Kan kata saya juga, saya nggak mempermasalahkan kalian kalau mau di bab 2 itu sama semua. Pas saya lihat kok malah ada yang beda-beda semuanya. Padahal gak apa-apa, samain aja gitu. Ya, ini punya Dani kalau nggak salah udah komplit tuh. Secondary measurement, udah. Teori asas Bernoulli, udah. Oh ya, nah untuk ini, untuk persamaan, untuk rumus, itu kalau bisa rata di tengah ya. Rata di tengah. Harus rata di tengah rumus itu. Harus di tengah. Ya. Jadi kalian gimana deh caranya biar rumusnya tuh ada di tengah. Ya, jangan ada di sini. Paham? Paham? Semuanya harus equation ya. Ada yang mau ditanyakan tadi? Ada yang mau bertanya? Enggak? Aku mau nanya. Oh ya, kenapa Res? Tadi kan rumusnya itu harus di tengah, tapi untuk keterangan itu persamaan keberapanya tetap di sebelah kanan nih. Ya, kalau ininya maksudnya atau ininya? Keterangan yang 2 titik ininya? Itunya, ya. Ya, tetap harus di kanan Res. Jadi rumusnya di tengah, titik 2.1 gitu. Rumus aja yang di tengah. Oke? Baik, ya. Oke, sip. Gunakan pada tangki setengah. Ini sama benar. Kontinuitas benar, cuman kurang tengah aja ya. Tapi ini udah oke lah, apa-apa. Komplit sih. Equation-nya juga rapi. Nah, ini harus kayak gini ya. Oke. Dan K, masalah tangkinya udah bagus. Controller system. PNID ada. Kerangan. Nah, untuk kerangan ya. Ini kan valve.
Globe valve ada gambarnya, butterfly valve ada gambarnya, ball valve ada gambarnya, check valve ada gambarnya. Harus kayak gitu ya. Pokoknya valve itu harus ada yang berfungsi untuk membuka atau menutup, memperbesar, memperkecil, terus mengatur aliran yang berlangsung ke arah satu aja kan check valve. Terus kerangannya berfungsi mengalirkan air tetapi tetap menahan uap, steam trap. Ya. Oke, ini steam trap ada. Steam trapnya nggak ada ya. Nah, untuk karakteristik valve itu kebanyakan gambarnya ada yang nggak dicantumin, kenapa coba? Nanti mah masukin aja ya. Ada yang nggak masukin gambar, nanti mah masukin aja. Nah, untuk tangki kan udah enak nih, udah dikasih boleh mengcopy, ya udah aja copy aja yang ini nggak masalah. Ya, biar nggak terlalu banyak kerjaan. Tangki tutup, tangki horizontal, udah ada semua. Oke. Pompa. Nah, ini udah ada gambarnya. Ini komplit. Ini bisa dibilang komplit nih. Tangki, valve, pompa ada semua gambarnya. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, saya lihat kok ada yang gak nyantumin faktor-faktor yang mempengaruhi. Kenapa? Ya, padahal kan ini kan malah hal yang penting nanti di pembahasan. Ya nggak? Benar kan? Di pembahasan kan pakai ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi kenapa nggak dipakai, nggak dimasukin di bab 2 gitu? Ya. Bab 2 kayak gini aja. Bab 2 itu cuma kayak gini aja sebetulnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum? Belum ada? Nanti kalau revisi jangan sampai salah lagi ya. Yuk, kenapa? Tadi ada yang mau nanya? Enggak, Kang. Oh, enggak. Kirain ada yang mau nanya. Oke. Bab 3. Bab 3 oke. Bab 3-nya sih awal-awal gininya sih. Nah, ini ya. Ini I atau 1? Halo? Ya Kang. 1 kan? Halo? Ini ada I atau 1? 1. 1 kan? Ya. Semuanya rata-rata salah di sini. Ya. Ini Dani udah bagus nih. Rumusnya di tengah tuh, yang Dani. Udah di tengah bab 3-nya. Ya. Ini rata-rata salah. Lihat lagi ya. Ini bukan I tapi 1 min N. Ya. Oke. Kita pergi S oke. Ini oke, bisa. Tuh ini udah di tengah, udah bagus sih. Rapi lah. Nah, di sini ada yang nulis jumlah air 2. 2 apa? Ada praktikan yang nulis 2 di sini. 2 apa emang? Kan 195 liter. Kalau nggak salah udah bilang ya? Udah bilang ke kamu ya, Fli ya? Atau ke Udah Kang, udah disampaikan juga. Udah ya, iya. Kali. Ya. Stopwatch. Oh ya, stopwatch. Coba, Fli, stopwatch ada berapa di sana, Fli? 1 Kang. 1. Berarti nanti ganti ya. Stopwatch 1 aja ya. Oke. Nah ini kan di foto. Oke sih, nggak apa-apa. Kalau bisa yang di scan ya. Kalau nggak bisa, ini kan hasil foto. Ini mah kelihatan foto kan. Cuman di crop. Kalau hasil scan itu bukan gini kan. Latarnya pasti putih. Kalau bisa di scan. Ya. Oke. Udah. Nah, ini. Kalibrasi valve D. Ini udah bener sih. Ini semuanya salah di sini. Hal yang sama diulang untuk variasi bukaan valve D 40, 60, 80 dan ketinggian atau dan 100%. 100% Kang. 100% ya. Oke, nanti yang lain ganti ya. Semua rata-rata salah di sini. Ya. Nah, ini Dani udah bener juga. Dia ngerjain steady state 2 tangki. Ya udah, yang dicantumin yang steady state 2 tangki aja. Jangan dicantumin yang steady state 1 tangki. Apalagi yang 3 tangki malah nyantumin steady state 1 tangki dan steady state 2 tangki. Itu datanya dari mana gitu.
Oke, paham? Paham? Nanti ya saya harap sih kalian ngertilah di di prosedurnya gitu. Nanti kalau ditanya Pak Jono juga ya bisalah. Siapin aja materinya kalian harus paham. Bab 4. Oke, awal dijelasin dulu dinamika prosesnya seperti apa, karakteristik valve. Nah, saya mau kasih tahu lagi ke kalian di sini. Batas untuk penentuan persen key dan bukaan valve itu sampai 100% atau lebih dari 100%? Persen key itu sampai berapa? 100% ya. Nah, ini kan di sini dia udah lebih dari 1. Ini bikinnya sampai 140 sampai 120. Di sini sampai 120. Saya pengen nanti itu bikinnya tuh di pojok sini, ada di antara ini nih. Jadi di ujung ke ujung doang. Jadi di sumbu Y-nya 100%, sumbu X 100%. Caranya gimana? Saya kasih tahu. Nah, nanti dan ini juga di ini ada ya di revisi ya. Nah, untuk ini tuh kalau misalkan karakteristik valve itu gak usah nyentumin ini. Gak usah nyantumin trend line. Cukup ya, gini baik. aja ya. Ya, Kang. Yuk. Gak usah nyantumin trend line. Udah gini aja cukup. Nah, caranya gimana? Buat biar X di 100% dan Y-nya di 100%, caranya gini. Kalian mau yang mana dulu nih? 100% misalkan. Kalian klik yang sumbu 100%, yang mana aja. Klik kanan, format sys. Maksimumnya, kan ini karena dalam persen, maksimumnya di 1. Di 100%. Ya. Yang ini, yang sumbu Y, maksimumnya di 100% juga. Caranya sama kayak tadi. Ini juga gini. Nah, kan kalau persen key kalian mau ininya range-nya di kelipatan 10 gak masalah. Cuman kalau bukaan valve kelipatannya harus 20 ya. Jadi biar enak kelihatannya gitu. Ya kan? Kan ini kan enak tuh lihatnya. Kan kalau bukaan valve itu cuman apa aja? Cuman 20, 40, 60, 80 sama 100 kan? Gak ada yang kurang dari itu. Ya udah aja di sininya 20, 40. Jadi pas tuh di garisnya tuh di sumbu-sumbunya tuh pas. Kayak gitu. Ini 100%, persen key-nya juga 100%. Gitu kan? Ke sini, mau tanyain dulu buat cara ini. Ya, gimana? Kalau persen key-nya tetap range-nya 20, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak masalah. Cuman buat persen yang ini jangan ada angka di belakang koma ya. Kan kalau ada angka di belakang koma juga 00 kan? Ya, bakal 00. Paham? Nah, di sini sumbu X-nya kasih ini keterangan persen bukaan valve. Sumbu Y kasih keterangan persen key. Tapi di sininya jangan dikasih judul. Kan suka ada nih kalau misalkan kalian masukin ini ada judul di sininya tuh. Bukaan valve 20%. Jangan ada judul gitu. Kosong aja kayak gini. Kan udah ada keterangannya di sini. Ya. Oke. Kalian revisi juga. Kalau dari ini ya pokoknya pembahasannya itu kalau bisa cantumin sama apa sih yang mempengaruhi kenapa dia bisa seperti itu, berpengaruhnya karena apa gitu. Jangan sampai cuman kasih keterangan quick opening doang, ini jangan gitu ya. Nah ini juga hapus nih R-nya. Nah ini juga sama dibikin kayak tadi biar dari pojok ke pojok. Oke, saya juga lihat kalian ada yang nyantumin di sininya itu bukan kurva karakteristik, malah nih kurva yang menentukan nilai key dari tiap bukaan. Key 20, 40, 60. Ya, ada yang kayak gitu. Jangan jadi yang dicantumin di sini tuh yang kurvanya aja. Ya. Yang dicantumin di situ yang kurvanya aja. Oke? Nah, ini udah bener nih. Cuman ada trend line-nya. Udah trendnya kok banyak. Nah.
Ini ya. Oke. Ini dibuat yang 4.1 penentuan kurva karakteristik, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Oke, ini juga saya mau nambahin ya. Ini jangan sampai ada yang di bawah 0 negatif gini tuh, mending ngilangin gitu. Ya. Ini kalau misalkan trennya yang dihapus mah hilang dah. No. Bentar ya. Bentar. Nah, untuk parameter N dan K. Nah, parameter N dan K. Ini kan kalian waktu ngeplotin yang garis yang K itu dia nggak menyentuh sumbu yang di sini. Ya. Kalian gimana caranya biar dianya tuh menyentuh? Jangan ada yang kepotong gitu. Ini tuh data saya mah nggak sampai kepotong gini gitu. Ya. Berarti ada yang salah mungkin di waktu mau masukinnya. Waktu masukin di sini. Ya. Paham? Buat N dan K itu jadi dari sini dari sumbu sini ke sumbu sini tuh harus nyambung, harus nempel gitu, garis ininya tuh harus nempel ke sini, sumbu yang sebelah sini. Nah, nih kayak gini. Ini benar nih kayak data saya ini. Ini kayak ini data saya nih. Nah, cuman ini jangan sampai ada yang negatif. Kan bisa caranya biar nggak negatif gimana? Pencet aja ininya. Format axis. Ininya di berapa? Di 0. Nah, jadi gini. Oke. Paham? N dan K. Untuk N dan K, kalau nggak salah kalau misalkan mau lihat pembahasan yang bagus itu di Rafli. Rafli pembahasannya paling bagus. Ya. Kalau nggak salah Rafli deh. Bentar ya. Malai Rafli. Ya. Pembahasannya Rafli sama Bagas tuh yang bagus. Pembahasannya Rafli sama Bagas bagus buat ngebahas N dan K-nya tuh kayak gimana tuh. Apalagi bahas ini juga jelas banget mereka. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Kamu nanya. Yuk, gimana Bianti? Kalau misalnya yang parameter N dan K Ya. emang dapetnya negatif itu gimana, Kang? Di grafiknya atau gimana maksudnya? Di grafiknya. Nah, kan kalau misalkan negatif, kata saya juga bisa disiasati. Ininya tuh. Kepotong gitu tuh, Kang. Gimana? Jadinya kepotong kayak gitu kalau misalkan negatifnya nggak ada. Jadi kepotong. Iya, tuh garis birunya tuh nggak gitu tuh. Bentar ya, saya lihat dulu. Sini. Bentar. Nih, ini yang valve C nggak kepotong di. Ini yang valve C nggak kepotong. Valve D sama kan kayak Dani tadi. Valve E tuh kayak gini. Valve F gini. Ya udah deh, kalau misalkan kan gini ya, soalnya saya tuh nggak bisa menilai kalian ini tuh benar atau tidak karena yang namanya data ketika saya kasih ke kalian belum tentu cara pengerjaan saya benar, belum tentu cara kerjaan kalian juga benar. Kan nggak tahu nih mana yang benar gitu. Yang namanya dikasih data pasti dari Excel juga kalian cuma ngambil berapa angka di belakang koma, ini di belakang koma, yang nggak jelas ada diganti di equationnya, yang nggak jelas ada diganti di persamaannya, itu tahulah. Bisa lah kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan kepotong kayak gini deh. Sebisa mungkin jangan sampai kepotong, tapi kalau misalkan kepotong juga nggak masalah, gitu aja. Yang penting di grafiknya itu jangan ada angka 0. Jangan tadi ada negatif apa? Bukan 0, negatif gitu nih tadi ke bawah yang kayak Dani.
Ya, atur-atur di format axisnya. Oke? Ya, Kang. Oke. Kang. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak di parameter N dan K? Untuk parameter N dan K sama ya. Tiap grafik pokoknya jangan ada judul. Jangan ada judul grafiknya. Oke? Oh ya, saya juga mau ngomentarin yang kalian itu ada yang nyantumin. Jadi kan saya tuh udah pernah bilang kan ke yang batch yang mana, di kelompok yang mana gitu. Tolong kasih tahu ke teman-temannya untuk N dan K itu grafik penjelasan, grafik penjelasan, grafik penjelasan gitu kan. Ya, ini malah ada yang grafik semuanya, baru penjelasannya di bawah. Kan itu cuman buat yang penentuan H teoritis sama H percobaan kan. Lihat yang kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, ini tuh saya lihat Excel kalian bener. Cuman ini aku kayak gini makanya ya udah deh nggak masalah. Beda gitu yang H teoritis yang ini tuh kok bisa belok gini, makanya kok kayak gini ya, aneh gitu. Tapi lihat dari bentar saya lihat dulu grup. Lihat dari itu juga masalah sih, kalau dari perhitungan kalian aman, bisa ngerti lah gitu cara masukinnya. Cuman aneh kok grafiknya kok bisa kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini dijelaskan tuh ya. Jelaskan kayak gini. Penentuan keadaan steady state dan unsteady. Ini udah benar nih. Ini jawabannya benar. Oh ya, saya mau nanya ke kalian kalau Polymath itu data yang di Polymath dimasukin semua nggak di Excel buat bikin grafik? Dimasukin semua? Buat Data bikin grafik? bagaimana ya? Yang Polymath, kan Polymath itu kalian ada data ini ya? Nih, ada data ini kan? Nah, sampai bawah. Ada data ini nggak kalian? Ini Polymath. Ada Kang di Polymath. Ada Kang. Ada ya? Nah, kalian Polymath itu saya curiganya kalian itu cuma masukin data yang T sama H-nya itu cuman sampai yang sejajar sama ini aja. Bener nggak? Enggak Kang, dimasukin semuanya. Oh, dimasukin semuanya. Yang dimasukin semuanya bener sih. Cuman kayaknya ada yang nggak dimasukin. Ada data yang nggak dimasukin. Kan ini kan harusnya dimasukin nih. Segini. Ini juga dimasukin semuanya sampai sini. Ya. Jangan sampai sini doang. Jangan sampai sini aja. Ya. Jadi masukin Polymath itu buat grafikin itu masukin semuanya. Sampai bawah. Sampai hasil kalian itu. Ini kan 4320. Kan 4320-nya juga di bawah. Kalau di sini baru sampai berapa? Misalkan waktu yang dibutuhkannya itu sampai 4320. 4320-nya ada di bawah. Kalian masukin data yang sejajar sama data pengamatan kalian. Yang nggak akan sama. Di sini aja baru sampai 1626. Di sininya 4320-nya di bawah. Ya grafiknya nggak akan sama. Oke, paham? Nanti masukin semua ya. Di sini. Ini udah bener. Yang Dani udah bener. Nah, 2 tangki ini buat ini kalian deh. 2 tangki kayak gini gambarnya. Ya. Yang C, ini yang B, ini yang C. Kayak gini. Ini yang D, kayak gini. D yang kayak gini udah pada benar. Nah, rata-rata yang di 3 tangki yang A justru nggak pada sampai di akhir kayaknya. Soalnya gambarnya itu malah jadi setengahnya doang gitu, kepotong. Kok sampai sini doang gitu. Tapi saya nilainya bukan itu, saya nilainya dari cara kalian membahas dan membuat kalimat itu seperti apa. Bab 4. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalian di sini bahas aja. Jadi kalau yang percobaan itu awalnya gimana, ketika diberi gangguan gimana, ketika mencapai steady-nya gimana.
Kan setelah dikasih gangguan kan menunggu sampai mencapai steady state yang baru. Gitu. Pembahasan di sininya kasih gangguan juga, kalau takutnya ada gangguannya seperti apa yang faktor apa yang mempengaruhinya, jelasin aja di sini ya. Nah, buat bab kesimpulan, ada yang mau tanya dulu nggak di sini? Tidak? Oke. Buat kesimpulan itu gak harus banyak-banyak, singkat aja. Cuma jangan singkat banget. Ada yang singkat banget. Nah. Kesimpulan seginilah. Segini tuh kebahas gitu semuanya. Ya. Kesimpulan kayak gini. Kesimpulan juga kalian rata-rata pasti di 1, 2, 3 pada sama semua. Tapi jangan, kalau kan saya udah bilang ya, bab 4 sama bab 5 jangan sama ya. Bener gak? Jangan sama banget gitu kata-katanya. Kalau bab yang lain, oke lah, bab 3 yang lain mah gak masalah. Buat ini, bener. Oke, dapus, gak masalah. Lampiran. Nah, kalian itu ada yang jadi laporannya itu, si tabelnya itu gak dikasih lanjutan, gak tahu karena gak diperiksa lagi bawahnya apa gimana. Pokoknya saya saranin ke kalian, kalau mau bikin lampiran itu kalian di next page aja. Jadi biar gak turun gitu. Jadi kalau turun kan mending sekaligus turun semuanya daripada turunnya cuman dikit-dikit, nanti kalian edit lagi. Tiap bab, tiap lampiran itu di next page. Jadi enak. Ini di next page. Jadi kan dia gak akan naik tuh kalau misalkan yang dihapus di atas. Ya kan? Kalau di next page mah aman. Ini cukup. Oke. Lampiran C. Oke. Ini lampiran C udah bener kok. Kayak gini. Nah, ini. Ini kayaknya Dani itu. Ini Dani gak sampai akhir nih. Ada yang kepotong. Ya Dan ya? Kepotong ya di sini ya? Ini gak mungkin Iya, sampai Kang. sini. Ya, kepotong ya? Ya. Jangan ada yang kepotong ya. Kalau bisa dempetin aja antara sumbu yang sebelah sini sama titik ini tuh dempetin. Gak harus nempel, cuman dempet makin dekat gitu. Nah, kayak gini nih. Ini gak masalah, dekat gini. Ini kan masih kejauhan nih ke sini. Berarti kan dia range-nya sampai 200. Ya udah, kalau misalkan range-nya sampai 200, ininya maksimalnya di 200 aja. Biar kayak gini. Paham? Nah, gitu ya. Nah, ini volume sentimeter kubik. Sentimeter cm-nya gede semua, enggak kan? Cm-nya kecil. Ya. Waktu S-nya kecil, jangan yang besar. Kang mau nanya. Yuk, kenapa, Bi? Di lampiran C juga kan nggak usah pakai judul. Nggak usah. Kayak gini aja. Karena di bawahnya udah ada keterangan. Ya. Oke. Kalian tinggal rapihin sih sebenarnya. Masalah bab 4 ada yang menurut kalian kurang, ya kalian tambahin. Gitu ya. Oke, ini udah bagus, sudah benar. Tapi tuh kalau nggak salah, bentar ya. Kang mau nanya lagi boleh nggak, Kang? Yuk, kenapa? Buat yang tadi Kang yang hak percobaan sama hak polimet kan udah dimasukin semua data polimet sama hak percobaannya, tapi yang pas hak percobaannya tuh nggak sama Kang si panjangnya. Nah, kamu tuh steady state 3 tangki ya? Iya Kang. Yang A ya? Iya Kang. Coba dilihat di polimetnya. Polimetnya yang di bawahnya di 50-40 enggak waktunya? Yang paling bawah. Iya. Nggak kopiinnya sama nggak? Maksudnya tuh bikinnya tuh sama nggak garisnya? Iya, sama. Iya, saya juga aneh. Lihat yang kalian tuh. Kenapa ya? Kok nggak bisa sama? Tapi dimasukin ke grafiknya semuanya? Yang polimet? Iya Kang, buat data polimetnya ya.
Data ID-nya juga semuanya ya udah ya. Ya Ya udah. pokoknya sesuai lah gitu. Kalian lihat lagi deh nanti Excel-nya. Excel-nya kalian lihat lagi. Kalau misalkan masih kayak gitu nggak masalah. Kan saya udah bilang saya nggak terlalu, saya tuh nggak menilai hasil, tapi saya menilai dari cara pengerjaan, pembahasannya seperti apa, cara ngerjain ininya seperti apa. Cuman asalkan nanti kalian waktu di pembicaraan akhir kalian bisa jelasin ke Pak Jono. Ya. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Yang tadi yang ditanya Bianti belum ada ya. Nah, sebetulnya saya itu pengennya ya untuk kalibrasi valve itu satu-satu sebetulnya pengennya. Jadi gini, kalibrasi valve A, misalkan yang bukaan berapa persen dulu? 20%. Berarti data volume buat data volume 20%. Nah, terus yang bawahnya bikin tabel lagi data waktu dan data volume. Saya buka aja deh yang saya. Semester. Mana sih? Bentar ya. Nah, gini nih. Kalibrasi valve A. Yang bukaan 20%. Bukan 20%. Terus tabel. Nanti bukan 40%. Tabel bukan 40%. Terus grafik. Bukan 60%. Tabel. Grafik. Bukan yang ini. Tabel. Grafik. Gitu. Kalau misalkan penentuan laju alir harus ada ini enggak? Harus ya. Harus ada persamaan kan buat penentuan laju alirnya berapa. Ini juga nih. Jadi tabel grafik. Tapi kalau kalian mau kayak gini juga nggak masalah deh. Kalian itu lihat dari contoh yang cutting ya. Dari yang cutting ya. Iya Kang. Ya, saya juga nggak bisa nyalahin. Soalnya itu kan emang kalian berpacunya dari yang cutting. Saya juga nggak bisa bilang itu salah. Bener sih. Ya kayak gini nih tuh. Nanti kalau misalkan udah semua, baru ke kurva karakteristiknya. Kalau kurva karakteristiknya berarti masukin persen key sama persen bukaan. Tapi kalian rata-rata udah kayak gini kan? Bentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini udah bener kok. Karakteristik kayak gini ya. Cuman ini benerin lagi yang kata saya tadi ya. Oke? Ya. Terus jangan ada trend line buat di karakteristik, kurva karakteristik. Oke. Bentar. Aduh, campur. Ini udah bener. Udah bener semua kayak gini. Ini juga udah bener. Hapus aja trend line. Nah, kayak gini ya, hapus ya. Tuh. Ini kan ada 0. Ada negatif. Hapus aja. N dan K. Udah bener kayak gini. Formatnya udah bener sih rata-rata kalian teh. Udah bagus lah gitu formatnya. Nah. Ini ya. Saya mau komentarin lagi. Kalau misalkan ini belakang komanya 0 semua. Mending hapus aja 0-nya mah. Jadi kayak gini aja. 0. Si 0 ya. Ini aja. Ini juga sama. Ini kan cuman satu angka di belakang koma. Berarti ini satu aja. Paham? Ya. Itu ya. Semuanya. Ini juga sama. Rapihin deh. Lebih enak lihat laporan tuh rapih gitu. Ya. Kalau kalian mau dibikin misalkan ya, yang penentuan nilai N dan K valve E kan berarti kan tabel
grafik yang bukan 20%. Mau dijadiin satu halaman gak masalah, malah lebih enak. Jadi kalian tinggal copy, jadi nggak urus enter gitu. Kalau satu halaman, saya lebih enaknya bikin satu halaman. Saya apa-apa mah satu halaman biasanya. Kalau penentuan N dan K. Nah, nih kayak gini nih. Ini kan karena udah, nah, valve C yang 20% satu halaman, 40% satu halaman, ini satu halaman. Jadi katanya itu enak gitu. Tuh. Ini kalau misalkan yang kecil baru boleh dibikin berapa halaman. Valve D kan rata-rata sedikit. Ini udah bener. Penentuannya mah udah bener. Dari kelengkapan mah udah bagus. Ayo mau tanyain dulu dari penentuan N dan K yang dari tab bukaannya. Belum? Oke. Buat yang N dan K valve C, ini udah benar caranya kayak gini. Oke. Ini juga udah benar. Nah, jangan sampai ada yang kayak gini ya. Ya, kalau ada yang kayak gini, bikin tabel lanjutan. Ya. Ini udah benar. Nah, ini nih. Bentar. Disamaratakan ya nggak apa-apa sih. Kalau mau di satu tabel tuh disamaratain di sini mah. Kalau misalkan di sininya 0, di belakang komanya ada 2, semuanya dibikin 2 belakang komanya. Di tabelnya gitu. Di tabel tersebut. Nah, ini ya. Saya itu lihatnya tuh di sini. Lihat yang pekerjaan yang kalian itu. Saya tuh anehnya tuh gini. Kok yang percobaan sama Polymath bisa sejajar di lampiran C-nya? Nggak sejajar loh sebetulnya. Nih ya. Jadi nanti mah yang percobaan sama Polymath untuk di lampiran C dibikin satu-satu ya. Jadi bikin tabel dulu percobaannya, baru bikin tabel Polymath. Lihat, yang saya aja panjang banget. Tuh. Panjang banget. Yang percobaan tuh sampai sini. Ya. Yang Polymath dia panjang. Tuh sampai sini. Makanya saya lihat di lampiran C teh, kenapa ini bisa sejajar? Tapi ininya 0 sih. Ini tuh di 0 ini apa gimana sih? Gak paham sih. Ini kan Polymath. Ini percobaan gimana? Ini 0 semua. Ya benerin lagi deh. Ya. Ini malah 0 semua. Kenapa 0 semua? Atau jadi Polymath kalian gimana? Ini 0 semua. Pokoknya bikin satu-satu kayak gini ya. Bikin dulu tabel percobaan, tabel Polymath, baru grafiknya. Oke? Nah. Sampai lampiran C, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Kang. Yuk, kenapa? Jadi untuk, kan tadi tuh ada yang nggak, thread line-nya nggak usah dicantumin. Itu teh kenapa nggak usah dicantumin? Terus kalau ada grafik yang perlu ada thread line-nya nggak? Grafik yang mana aja gitu? Gini deh, itu justru nanti takutnya jadi pertanyaan dari Pak Jono ke kalian. Kalian kalau misalkan trend line di kurva karakteristik itu buat apa persamaan Y sama dengan MX plus C-nya? Bukan pertanyaan buat Hafiz deh, ini buat yang lain. Coba saya pengen tahu. Kalau di kurva karakteristik ada trend line Y sama dengan MX plus C, itu buat apa? Di kurva karakteristik ya. Buat apa? Ada yang tahu? Menurut kalian itu berguna atau enggak gitu? Enggak ya? Tidak, maksudnya jadi trend line Y sama dengan MX plus C itu di kurva karakteristik itu untuk apa, kan nggak ada gunanya. Ya, kecuali kalau kalian kayak penentuan key, Hafiz, penentuan key kayak gitu.
kayak Q 20%, kalian pasti butuh Y sama dengan MX plus C. Buat apa? Ada yang tahu? Volumenya, Kang. Nah, buat volume kan? Buat volumenya. Volume sama, ya buat volumenya ya. Buat volume, buat Q. Laju alir. Buat laju alir ya. Ya. Buat laju alirnya diketahui trendline. Nah, jadi kalian itu pakai trendline itu yang menurut kalian itu tuh emang dipakai untuk data gitu. Ya. Kan tadi persen Q itu pasti butuh trendline. Penentuan luas alas tangki butuh trendline enggak? Butuh kan? Untuk apa? Untuk penentuan A-nya. Ya. Untuk nilai A-nya dari trendline. N dan K butuh enggak trendline menurut kalian? Yang gini nih, bukan yang ini ya. Yang ini butuh nggak? Yang kurvanya kayak gini butuh nggak N dan K? Butuh nggak trendline? Kurva penentuan N dan K butuh nggak dari setiap bukaan? Yo, saya mau ngetes. Hah? Nggak usah. Nggak usah. Kalau nggak usah, mau tahu N dan K-nya dari mana? Iya, Kang. Butuh kan, butuh ya. Ya, kan N dan K dilihat dari persamaan ini kan? Ya, gitu ya. Jadi kalian pakai trendline yang dipakai untuk data. Kurva karakteristik tidak. Penentuan laju alir volumetrik butuh trendline. Penentuan luas alas tangki butuh trendline. Penentuan N dan K butuh trendline. Cuman nanti kalau misalkan yang grafik ini nggak butuh trendline kan? Nah, gitu. Ya. Paham? Nah, ini juga jangan ada ini ya, nih. Jangan sampai negatif ini. Gak enak lihat nanti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang trendline? Cukup? Oke. Sekarang kita maju ke lampiran D. Lampiran D. Bentar ya. Masalah tangki 5. Bentar. Ada yang salah tapi apa gitu, lupa. Kalau ininya mah udah bener sih. Luas alas tangki udah bener kayak gini. Ini kan berdasarkan hitungan. Kalau menghitung laju alir, ini mah udah bener. Bentar. 354. Oh iya. Nih. Nah, kalian perhatikan ya. Untuk valve A dan valve B, kalian kan nentuinnya cuma salah satu valve ya. Mau valve A atau valve B itu bebas. Nah, untuk volumenya itu bukan volume dari misalkan dari di waktu segini, volumenya segini, bukan. Jadi volume total yang dikeluarin sama valve A. Paham nggak? Ya, saya liatin deh ininya. Nah, kan volume total yang tangki 5 kan yang ini. Luas volume totalnya kan yang ini nih. Volumenya kalian jumlahin semuanya. Jadi dari hasil ini tuh dijumlahin lagi. Nanti dibagi sama waktunya. Ya. Tapi kalian kalau misalkan mau kayak gini juga gak masalah sih. Ini tuh kalian dibikin per ini ya, per waktu ya. Dibikin waktu sekian, volumenya berapa. Ya, Oke. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa ya kayak gitu juga. Nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Nah ini nih kalau nggak salah.
Oh ya, ini di sini. Di sini tuh kan Ki 100%-nya 298, Ki bukaan 20%-nya 97. Ini udah bener. Cuman saya ada yang heran ke kalian itu, sedikit heran. Kalian nulis di sini Ki 100%-nya sekian. Terus jadi Ki 100% yang di sini, data yang di sini sama data yang di sini teh beda. Harusnya kalau persen Ki dari Ki 100% harusnya berapa? Persen Ki-nya. Kalau dari Ki bukan 100%. Harusnya berapa? 100% kan? 100%. 100. Ya. Nah, kalian itu ada di sininya tuh. Kan kalau misalkan persen Ki-nya 100%, tahu nggak rumus persen Ki itu apa? Ki yang Ki S per Ki F kan? Jadi yang terakhirnya itu, jadi Ki yang ingin diketahui persen Ki-nya dibagi sama Ki yang terakhir. Jadi Ki yang terbesar. Ki bukaan 20% dibagi sama Ki 100%. Berarti kan 93 dibagi 286,39 wajar dong kalau misalkan hasil persen Ki-nya jadi 33%. Saya ya ngelihat yang kalian, kenapa ketika bukaan 100% dibagi sama yang ini, hasilnya persen Ki-nya nggak 100%. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi kalian tuh pilih mau menentukan persen Ki yang bukaan berapa persen gitu. Mau persen Ki yang 40% silahkan. Mau 60% silahkan. Cuman kalau misalkan 100%, ya hasilnya persen Ki-nya juga harus 100%. Ya. Paham? Paham ya? Oke. Lanjut ya. Ini saya teh ada apa yang aneh tapi nggak apa-apa dah. Teoritis. Oke. Dah. Ini buat yang di arsip 5 instruksi kerja samain sama data sekunder kalian. Ya. Instruksi kerja itu samain sama data sekunder kalian. Arsip 6 sama semuanya arsip 6, arsip 7. Oke, gak masalah. Ya arsip 5. Arsip ini sih arsip 6. Terus kalian juga ada gak tahu sih itu. Di bab berapa gitu? Di bab 4, bab 5 bisa kalian gak ngasih arsip. Ngerti gak caranya biar si arsip itu tuh, ini kan arsip pakai ini ya, pakai footer ya. Header footer kan? Nah, bisa tahu nggak caranya biar si footer itu teh nggak nyampe ke halaman sebelum-sebelumnya gitu. Kok arsip 4 ada tulisan arsip 4 nih di header, ada di bab 2, ada di bab 3. Kenapa ada di situ? Kalian tinggal caranya pakai next page sama yang continue itu nih. Belajarlah kalian buat penulap, ini kan kayak gitu penulap. Ya, di sini pada ngambil penulap semua kan? Aduh, pada ngambil penulap dulu semuanya, nggak akan perpap dulu. Oh, ya udah. Berarti kemungkinan sama Pak Diki aja ya. Oh, sama Pak Diki perpapnya. Sama Pak Diki aja, seru. Oke, dah. Sampai sini mau ditanyain dulu nggak? Paling jadi buat revisinya itu dikumpulin besok, Kang. Kalian sanggupnya berapa hari? Saya mau nanya dulu. Hari ini kalian ada kerjaan banyak nggak? Nggak kan? Ada tugas nggak? Laporan kalian udah beres semua. Terakhir kemarin Pilpres. Apa, Pi? Pengendalian proses, Kang. Pengpro kenapa? Ada tugas? Ngerangkum. Oh, kapan dikumpulinnya? Besok sih, Kang. Jam? Ya, 5 sih, Kang. Jam 5. Tapi udah pada beres semua belum? Pengpro? Belum. Aduh, 2 hari. 2 hari kelamaan, Kalian bab 2 sama bab 3-nya tinggal ngopi sih. Kerjasama. Boleh kerjasama nggak, Pengpro? Boleh kan? Yang satu ada yang ngerjain ini, satu yang ngerjain itu. Tapi bab 4 mah ya jangan sama lah. Kalian
Besok jam 12 malam lah, ya. Bisa lah, ya. Dikit kok, tinggal benerin rapihin. Lampiran C bisa sama 1 orang. Ya kan? Buat yang data kalibrasinya bisa sama 1 orang. Enak. Tinggal bab 4, bab 3 yang beda-beda paling tuh. Iya. Nah, saya tanya dulu Pak Jono deh. Kalian kalau mau revisi dari sekarang. Oh iya, Zalfa ada nggak? Zalfa ada nggak? Lagi keluar. Oke, kalau nggak ini ada tapi kayaknya lagi acara. Fli tolong kasih tahu ke Zalfa atau ke semuanya kasih tahu ke Zalfa. Laporannya itu kayaknya dia di save-nya itu pakai Word yang tahun berapa gitu. Jadi pas dibuka di saya itu jadi acak-acakan. Nggak tahu emang nggak nyantumin atau apa, saya juga nggak mau suuzon gitu. Saya percaya pasti Zalfa ngerjain, cuman karena Word-nya tahun yang nggak tahu tahun kapan, pas dicantumin pas gambar-gambar tuh nggak keluar semua, gambar persamaan tuh nggak keluar semua, makanya saya aneh kok nggak keluar semua gitu. Kayaknya mah dari Word-nya ya. Ada mau tanya lagi nggak? Untuk ini tuh ya, untuk apa sih namanya, pembicaraan akhir tuh ya, kayak di sini ada yang Natalan? Ada yang Natalan ya? Saya. Oh, Resti ya. Resti biasanya kalau Natal tuh sampai tanggal berapa sih, Res? Biasanya tuh kan maksimal di tanggal 25-nya. 25 ya. Berarti maksudnya itu 25 tuh masih sibuk atau 25 udah free? 25 tuh masih Natal. Sampai di tanggal 26 ke atas tuh udah ini. Oh, 26 udah free lah gitu ya. 26 tuh hari apa sih? Sabtu ya? 26 hari Sabtu ya? 26. Aduh. Sabtu, Bang. Pak Jono teh ini lagi Eva. Ada. Oke deh, nanti saya kabarin aja. Pokoknya kalian siap-siap dulu aja buat ininya. Aduh, jadwalnya susah. Asalnya mau pembicaraan sama Pak Jono tuh minggu kemarin. Tapi Pilpres. Pak Jono mah mana mau pembicaraan di hari Minggu. Puri ini mah mau di hari Minggu. Orang UTS 2 aja di hari Minggu. Pak Jono mah Kang, yuk, sebenarnya selain di tanggal 25 sama 24, sisanya bisa menyesuaikan sama jadwal Pak Jono, Kang. Ya, enggak, soalnya tuh gini, Res, lepas dari tanggal 23 tuh udah hari libur. Ya, 23 ke sana tuh udah libur. Ya kan? Udah libur semuanya kalian tuh. Makanya ini juga sama saya ditanya Pak Jononya belum dibalas. Lagi eval soalnya. Pokoknya siapin aja deh di atas tanggal 23 aja. Mudah-mudahan kalian udah santai lah semuanya gitu. Tugas-tugas kayaknya kalian tugas-tugas juga besok terakhir kayaknya tuh yang Pengpro. Pengendalian prosesnya sama Bu Fibi sekarang. Dulu mah ada sama Pak Salaf. Malahan dulu sama Pak Marten. Sekarang udah nggak ada Pak Marten ya. Bentar ya, apalagi ya. Sekalian deh ada yang mau nanya dulu nggak? Kayaknya Rafli mau nanya tuh. Yang video, Kang. Jadi itu ya yang video ya, bener. Iya. Lupa tuh. Kenapa? Kan kemarin itu kata Akang tuh seminggu, jadi tapi di e-learningnya sampai tanggal 2, jadi ya, gimana? Jadinya tanggal 2. Jadinya sampai tanggal 2 dari Pak Jononya. Kalian lumayan loh itu. Kalian yang YouTuber di sini siapa? Ada yang YouTuber gak? Like sebanyak-banyaknya, minimal like-nya 100, terbanyak pun minimal like-nya 100. Tuh, dapat OVO, dapat voucher OVO loh. Lumayan 100.000 bikin video. Jangan dipepet-pepet ya. Yang dipepet sebenarnya bikin video teh ya emang males sih.
Cuman udah tahu kan peraturannya harus ada muka, tatap muka. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang video yang kalian ini? Udah dibuka belum? Dapatnya apa aja? Udah pada tahu dapat bagiannya apa aja? Ya. Ya. Pokoknya videonya harus ada muka kalian. Karena apa? Karena tes akhir kalian itu rata-rata kecil. Kecilnya karena apa? Karena ini ya. Kalian itu pekerjaan itu udah benar. Tes akhir itu rata-rata benar semuanya. Cuman kenapa waktu ngisi di lembar jawaban ngisi di tes tulis gitu kan tertulis ya tes akhir tes tertulis. Kalian oke mau ngerjain pakai Excel. Cuman cantumin grafiknya mana, Y-nya mana, data yang dimasukin ke grafiknya itu yang mana. Ini mah didapat dari Excel. Ya mana buktinya Y-nya sama dengan segitu mana gitu. Grafiknya yang menunjukkan Y sama itu mana gitu. Saya lebih ngasih nilai gede buat yang jawabannya salah tapi alurnya ada gitu. Ya dia tuh nyantumin dulu tabel. Ada yang gitu kan? Ada yang nyantumin dulu tabelnya, terus nyantumin grafiknya, terus nyantumin nilai Y-nya. Nah, yang dibutuhin itu yang kayak gitu. Bukan langsung masukin hasilnya. Hasil didapat dari Excel. Malahan ada yang nge-screenshot Excel. Ya screenshot Excel, effort kalian mana gitu buat nulis. Kan di situ juga jelas, tulis tangan. Ya. Excel itu hanya dipakai untuk alat menghitung. Kalian kalau kalkulator emang dihitung. Emang ditulis dari kalkulator? Enggak kan. Cuman alat hitungnya kan dari Excel itu. Kayak gitu. Ya. Jangan semuanya itu serba pengen instan, screenshot aja Excel masukin. Sampai saya juga nggak tahu ini laju alur volumetriknya berapa. Malah kayak yang kalian tuh malah kayak yang nyuruh saja itu nentuin laju alur volumetrik dari screenshotan Excel tuh yang mana gitu. Masa kayak gitu ngisi lembar jawab, apalagi nanti kalian kalau misalkan UAS. Wah, UAS tuh nilainya gede loh, hati-hati loh. Tahu kan bobot UAS berapa? 30. Bentar. Bobot UAS itu 35%. Dan rata-rata anjlok tuh di UAS. Yang nilainya bagus-bagus itu cuma 1 orang, paling 2 orang. Rata-rata di 50, 40, 30. Ya, soal UAS mah udah ada. Dan nanti siap-siap aja untuk UAS. Ya, makanya dibikin video itu supaya apa? Yang pertama, Pak Jono langganan. Tiap modulnya Pak Jono pasti buat video presentasi. Kalau nggak pun kalau misalkan keburu presentasi langsung gitu. Tapi kan ini karena situasinya lagi kayak gini, makanya harus bikin video. Ya, itu buat nambah-nambah nilai kalian. Ya, buat nambah-nambah nilai. Karena kalau dilihat, ya saya tahu lah lebih bisa baca gitu. Kalian yang serius di praktikum ini, kalian yang asal ini kelihatan lah gitu. Dari hasil pekerjaan juga kelihatan gitu. Kelihatan yang ngekopiin semua juga mana kelihatan. Cuman alhamdulillah sih lihat dari bab 4 rata-rata nggak mengcopy gitu. Rata-rata beda semua ya, dikit-dikit sih ada yang sama tapi nggak masalah. Namanya juga toh kita juga misalkan nggak mengcopy dari yang lain, kata-katanya sama kan kita nggak tahu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyain dulu sebelum ditutup? Nanti ada kelas ya kalian jam 3 ya? Ada kelas. Oh, udah sekarang mah kelas. Kelas air main. Oh iya Bianti kan sekelompok ya, Bianti ya. Oh, ya Bi ya. Kayaknya kamu aja Bi yang presentasi Bi. Saya mau nggak akan hadir Bi, ya. Jangan gitu dong. Nggak akan hadir saya mah capek. Kayak hadir. Absen terakhir nggak akan hadir. Hadir Kak. Belum pernah absen soalnya.